Ribuan jamaah haji mulai melontar jumroh setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Siang ini atau pagi waktu setempat, jemaah akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjidil Haram. المغضوب عليهم ولا Dan bagaimana pelaksanaan ibadah haji tahun ini sudah bergabung bersama kami ada salah satu jemaah haji asal Indonesia, ada Pak Nuruddin. Assalamualaikum Pak Nuruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi jamaah Indonesia saat ini di sana, Pak Nuruddin? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kondisi jamaah secara umum untuk program haji kita tahun ini alhamdulillah semua lancar-lancar. Prokesnya benar-benar ketat. Dan ini bisa dilihat di belakang saya bahwa kita baru keluar dari melontar Jumratul Aqabah, ya. Yang setelah kemarin kita wukuf hari Senin setelah zuhur kita wukuf, kemudian jam 9 malam kita bergerak menuju Musdalifah. Di situ kita mabit sekitar 4 sampai 5 jam, kemudian sebelum subuh kita sudah ada di tenda Mina. Dan ini kita baru pulang dari melontar Aqabah, ya. Alhamdulillah sudah separuh dari ritual haji sudah kita laksanakan, Ibu. Baik, alhamdulillah sudah melakukan rangkaian ibadah lempar jumroh juga untuk saat ini. Nah, setelah lempar jumroh, kegiatannya apa lagi di sana? Setelah melontar Jumratul Aqabah, tinggal kita menyempurnakan tawaf dan sa'i ifadah. Kemudian setelah itu nanti malam kita akan kembali ke Mina untuk mabit tanggal 11 dan 12. Kemudian melontar untuk tanggal 11 dan 12 juga, melontar 3 jamarot. Dan nanti tanggal 12 Zulhijjah atau tanggal 22 Juni, insya Allah rangkaian haji kita selesai. Dan kebetulan agensi kami yang memberangkatkan kami haji, maksudnya travel lewat kita berhaji, itu programnya nafar awal, yaitu keluar tanggal 12 Zulhijjah. Ada sebagian agensi keluar tanggal 13 Zulhijjah atau nafar sani, yaitu tanggal 23 Juni. Dan kondisi jamaah Indonesia alhamdulillah sehat walafiat. Kurang lebih kita ada 500 orang dari 60.000 kuota. Mungkin sekitar 500 dari warga Indonesia, baik dari KBRI maupun KJRI, juga tenaga ekspatriat atau TKI dan TKW kita yang bekerja di negara Saudi Arabia, berasal dari kota Mekah, Riyadh, Jeddah, Dammam, dan sebagainya. Baik, dari rangkaian yang tadi Anda sebutkan, Pak Nuruddin, ini sepertinya memang jamaah Indonesia juga di sana tidak melakukan sholat Id ya? Apakah betul? Kalau kita yang melaksanakan haji, kita tidak bisa mengikuti sholat Idul Adha. Seandainya telah melontar, laksanakan tawaf ifadah, dan kebetulan di Masjidil Haram lagi sholat Id, mereka bisa ikut sholat Id sekaligus setelah tawaf ifadah dan sa'i. Tapi kalau program dari travel lewat kita berhaji tidak ada untuk sholat Idul Adha. Baik, untuk jemaah haji sendiri tidak melakukan sholat Idul Adha. Baik, banyak yang rindu dengan Tanah Suci ini Pak Nuruddin. Bisa diceritakan tidak? Bagaimana sih suasana saat ini di sana? Apakah memang ada yang berbeda begitu di tengah pandemi ini? Kalau secara umum di kota Saudi, alhamdulillah sudah mulai berangsur agak normal. Di mana ketika sholat tetap masih menggunakan jarak, tetapi beberapa bulan yang lalu itu kita belum bisa menemukan Al-Quran di dalam masjid karena tidak boleh menggunakan Al-Quran di dalam masjid. Tapi setelah Id, alhamdulillah sudah ditaruh Al-Quran, sudah boleh itikaf di masjid, sudah boleh
membuka majelis di masjid itu karena memang kita sebagai penduduk pendatang di negara Saudi, juga warga Saudi sendiri taat dengan aturan pemerintah. Vaksin alhamdulillah sudah 2 kali, hampir semua warga Saudi sudah vaksin 2 kali, termasuk kita yang jamaah haji tidak boleh berhaji kalau belum 2 kali vaksin. Baik, Pak Nurudin, ini tahap rangkaian ibadah haji, begitu setelah lempar jumroh ini juga ada tahalul. Nah, apakah pada saat tahalul ini mengundang kerumunan juga di sana? Maaf, suara banyak. Kenapa, Bu? Baik, untuk rangkaian tahalul sendiri, apakah sempat ada kerumunan? Bagaimana pembatasan jarak di sana? Untuk tahalul, kalau tahun-tahun sebelumnya, itu ketika kita habis melontar Aqobah, di depan itu banyak sekali salon-salon tempat kita tahalul. Tapi saat ini tidak boleh tahalul kecuali di maktab kita tempat berhaji. Di situ disediakan salon-salon di dalam maktab. Pastinya dengan prokes yang sangat ketat. Masker tidak boleh dilepas. Kalau kita sampai melepas masker, kita bisa kena denda kurang lebih 4 juta atau 1.000 real. Nah, ini polisi-polisi terus berjaga untuk melihat orang-orang yang tidak menggunakan masker ataupun yang tidak taat aturan. Baik, aparat juga banyak yang berjaga di sana, begitu ya. Sanksi yang cukup ketat begitu. Aparat hampir jumlahnya sama dengan jamaah haji ya. Di mana-mana aparat banyak sekali diturunkan oleh pemerintah Saudi, memang semata-mata untuk menjaga juga beberapa orang yang ingin haji ilegal. Karena haji tahun ini, kalau perlu kami sampaikan, tidak ada yang tidak resmi. Biaya haji paling murah ya, itu kurang lebih 54 juta. Paling murah. Paling mahal itu sampai 80 juta harga izinnya. Jadi orang yang berhaji 60.000 orang ini tidak ada yang tidak resmi. Seperti itu. Baik ya, Pak Nurudin, sepertinya Anda juga di sana menetap cukup lama, begitu sebagai jemaah haji asal Indonesia. Ada pesan khusus tidak yang ingin disampaikan kepada keluarga di tanah air, Pak Nurudin? Pastinya saya melihat berita keadaan kita di Indonesia saat ini sangat menyedihkan. Tingkat COVID yang mulai terus melonjak. Saya berharap keluarga di rumah dan mungkin warga Indonesia yang mendengarkan untuk tetap menjaga jarak, ikuti peraturan pemerintah. Jangan takut untuk vaksin, silahkan vaksin, jangan takut. Jangan tergiur dengan berita-berita hoax tentang vaksin. Baik. Vaksin insya Allah sehat walafiat. Baik. Terima kasih banyak Pak Nurudin, jemaah haji asal Indonesia yang berkesempatan menunaikan ibadah haji di sana. Semoga sehat selalu dan menjadi haji yang mabrur, Pak Nurudin. Terima kasih. Amin, amin. Saya mohon maaf sebelumnya, Bu.